dalam sosialisasi, pendidikan, dan juga pemilihan Parmas dan SDM itu sebenarnya tugasnya seperti apa? Kita mendapatkan 10 besar di Provinsi Jawa Timur. Kerjasama dalam bidang pendidikan politik, apakah mungkin bisa ya Mbak Ica ya? Punya tujuan yang sama, yaitu memberikan wawasan pendidikan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman pemilih dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Mas Am, host podcast KPU Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, pada episode yang perdana, KPU Kota Kediri menyuguhkan podcast sebagai sarana untuk edukasi, sosialisasi, dan juga informasi terkait pemilu dan juga pemilihan untuk seluruh warga Kota Kediri. Nah, pada episode yang perdana ini, KPU Kota Kediri mendatangkan tamu yang spesial untuk melaksanakan sharing dan juga memberikan informasi kepada seluruh pemirsa semua yang terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Nah, pada kesempatan kali ini, tamu yang saya maksud adalah Komisioner KPU Kota Kediri yang kita sudah tahu semuanya, Mbak Royhatul Jannah atau sering kita sebut Mbak Ica. Selamat datang Mbak Ica. Ya, terima kasih Mas Am. Akhirnya kita punya podcast sebagai sarana informasi, edukasi, dan juga tentunya sosialisasi, memberikan wawasan terkait dengan pendidikan politik apa saja terkait dengan pemilihan. Oke. Nikmat ya Mbak Ica ya? Iya. Bagus ya ini podcastnya ya? Iya, bagus. Baik, mungkin untuk seluruh warga Kota Kediri, terutamanya untuk teman-teman pemilih semuanya di pemilu dan juga pilkada, pemilihan wali kota sebelumnya ataupun yang akan datang, kita sebagai masyarakat Kota Kediri tentunya kita juga ingin mengetahui sebenarnya yang ada di KPU itu sebenarnya divisinya apa saja ya, agar KPU lebih dekat dan juga merakyat di masyarakat gitu ya Mbak Ica ya. Mungkin Mbak Ica bisa memberikan bocoran ya terkait hal itu. Ya. Terkait dengan, karena kita sudah melewati beberapa tahapan terkait pelaksanaan Pilkada 2024 dan KPU Kediri juga sudah sukses. Nah, mungkin di sini dari teman-teman pemilih belum kenal ya dengan siapa sih penyelenggara KPU Kota Kediri. Nah, di sini teman-teman pemilih kita mempunyai 5 komisioner dan 1 sekretaris, yaitu yang pertama namanya Pak Reza Christian. Nah, itu Pak Ketua kita ya. Iya, itu sebagai ketua juga mengampu divisi logistik gitu. Dan yang kedua itu saya sendiri Royhatul Jannah, biasa diakrab dipanggil Ica gitu, dan di sini saya mengampu divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Nah, di sini terkait dengan informasi, terkait dengan sosialisasi Baku Humas KPU Kota Kediri dan juga SDM, sumber daya masyarakat gitu. Terus selanjutnya ada Ibu Niasari, yaitu di pengampu divisi Rendatin. Nah, di situ juga beliau bertugas untuk pemutakhiran daftar data pemilih gitu ya. Jadi mulai data DP4 yang diambil dari Kemendagri dan juga sampai mulainya tahapan pemilu gitu. Terus yang ketiga ada Ibu Zaimatu Sofi, biasa dipanggil dengan Bu Sofi. Nah, beliaunya ini pengampu divisi teknis ya, jadi terkait dengan pemungutan dan penghitungan surat suara gitu. Terus selanjutnya ada Bapak Imam Murafik. Nah, biasa juga dipanggil Pak Imam, di sini terkait dengan hukum. Jadi hukum ini selain beliau memberikan terkait tanggapan ya, mungkin karena ada regulasi-regulasi yang kurang baik gitu mungkin, dan juga memberikan pengelolaan di website JDIH KPU Kota Kediri. Dan di sini ada juga terakhir yaitu Pak Sekretaris Bapak Fani Wijayanto. Di sini beliaunya terkait dengan sekretariatan KPU Kota Kediri. Dan alhamdulillah kita di sini bisa bekerja sama untuk menyukseskan Pilkada 2024 kemarin, dan alhamdulillah juga kita mendapatkan partisipasi masyarakat yaitu sekitar 80,45% ya, khusus untuk Pilwali Kota Kediri. Luar biasa ya Mbak Ica ya. Berarti
masyarakat juga perlu mengetahui ternyata di KPU itu ada bidang-bidangnya dan juga penanggung jawabnya masing-masing Mbak Ica ya. Seperti Mbak Ica sendiri kan tadi ada di divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM ya. Mungkin masyarakat Kota Kediri juga ingin mengetahui sebenarnya di dalam sosialisasi, pendidikan dan juga pemilihan Parmas dan SDM itu sebenarnya tugasnya seperti apa saja detailnya ya Mbak Ica ya. Utamanya dalam pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan wali kota kemarin di tahun 2024. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya juga kita sudah sampaikan ke masyarakat dalam hal persentase pemilihan atau pilkada tahun 2024 itu alhamdulillah kita mendapatkan 10 besar di Provinsi Jawa Timur karena memang dinamika politik dan juga lingkup di Kota Kediri ini kecil dan juga terkait dengan DPT, jumlah DPT itu perbandingannya juga jauh lebih kecil daripada kabupaten atau kota lain. Tapi alhamdulillah ini tidak membuat kita pesimis atau kita menjadi dalam arti kita nggak bisa mencapai target. Tapi ini alhamdulillah untuk perbandingan Pilwali dari Pilwali 2018 sampai dengan 2024 ini kita mendapatkan peningkatan lumayan besar nggih. Jadi sehingga menjadi 80,45%. Dan di sini tugas sebagai divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Dan di sini kita juga sudah membagi menjadi berbagai macam segmentasi gitu, yaitu pertama di pemilih pemuda, pemula, yang kedua perempuan, yang ketiga disabilitas, yang keempat komunitas dan juga lapisan masyarakat lainnya. Dan di sini kita juga tidak hanya itu, kita selalu up to date ya dalam hal memberikan informasi di sosial media kami. Untuk itu monggo bisa di follow ya Instagram kami, TikTok kami, Facebook kami, atau bisa yang hobinya membaca itu dilihat di websitenya KPU Kota Kediri sendiri. Nah di situ alhamdulillah selama tahapan pilkada itu mulai dari awal sampai terakhir, dan itu kemarin yang paling seru itu adalah kampanye ya Mas Am ya, karena itu menentukan kualitas Pilwali gitu ya. Jadi mereka bisa menilai mana calon yang memang harus dipilih dan memang yang belum bisa dipilih seperti itu. Nah di sini terkait dengan sosialisasi banyak juga kreativitas. Jadi tidak hanya dari KPU Kota Kediri saja, tapi kita juga menggandeng masyarakat. Kita juga menggandeng media untuk ikut serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, kesadaran untuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Artinya berarti KPU Kota Kediri itu hadir ke ranah masyarakat ya Mbak Ica ya, tidak hanya hadir di kejauhan akan tetapi turun langsung ikut sosialisasi dengan masyarakat, mungkin dengan siswa yang sudah berumur 17 tahun yang sudah punya hak pilih gitu ya Mbak Ica ya. Ya, jadi untuk siswa minimal 17 tahun yang sudah perekaman EKTP di Dispenduk Capil itu mereka punya hak pilih. Tapi kan dalam hal daftar pemilih itu nanti kan dibagi menjadi beberapa, ada yang namanya DPT, DPTP, DPK. Nah itu nanti dari divisi Rendatin ya bisa biar menjelaskan di podcast selanjutnya gitu. Sebenarnya tugas dari KPU hari-hari ini kan memang banyak sekali ya Mbak Ica ya. Betul. Kalau sosialisasi itu di pilkada apalagi sering sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan angka partisipasi. Namun di tengah-tengah hiruk pikuk selesai pemilu kada ini mungkin banyak pertanyaan dari warga masyarakat khususnya di Kota Kediri. Sebenarnya apa tugas dari KPU saat ini, di mana sekarang itu di luar dari tahapan Mbak Ica ya. Mungkin Mbak Ica bisa memberikan penjelasan sehingga masyarakat bisa dipahami tugas-tugas dari KPU saat ini apa gitu ya. Iya betul, ini juga informasi
edukasi terkait dengan pendidikan politik, bahwasannya apa sih kegiatan yang nanti dilaksanakan di KPU Kota Kediri pasca pilkada, karena kan setelah ini tidak ada pilkada gitu. Betul, kan nanti ada menjelang pemilu 2029 dan itu kan masih jauh lama ya, memang masih lama, tetapi di sini KPU Kota Kediri juga masih banyak kegiatannya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan evaluasi dan juga FGD, Forum Group Discussion. Jadi di situ kita mengundang lapisan masyarakat, maksudnya dalam arti kemudian dari LSM, Forkopimda, ya kan, dari pemerintah Kota Kediri juga. Nah itu kan kita memberikan forum group discussion. Jadi di situ juga kita memberikan data secara otentik ataupun mungkin pendapat dari masyarakat itu sendiri, dan itu bisa disampaikan kemarin dalam forum group discussion. Dan di situ juga dari 5 divisi ini juga sudah melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, bertujuan apa kegiatan evaluasi ini? Evaluasi ini bertujuan untuk nanti persiapan di pemilu 2029. Nah, apa saja kekurangan KPU Kota Kediri nanti kita bisa perbaiki bersama-sama gitu. Nah, di sini selain evaluasi dan diadakannya forum group discussion tersebut, itu juga banyak beberapa hal, yaitu salah satunya adalah sosialisasi, karena di sini ada efisiensi anggaran ya, karena di sini kita juga dianjurkan tetap melakukan kegiatan tapi non budgeting. Nah itu juga kita laksanakan, salah satunya lewat podcast ini, terus selanjutnya lewat sosial media, dan juga kita update di website KPU Kota Kediri seperti itu. Artinya selesai pilkada ini ya, berarti KPU masih melaksanakan sosialisasi, benar ya Mbak Ica? Iya, betul. Sosialisasi itu terus dilaksanakan untuk memberikan wawasan edukasi kepada masyarakat bahwasanya pendidikan politik itu penting, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hak pemilih gitu ya, nanti di pemilu yang akan datang gitu. Terus selanjutnya juga ada daftar pemilih berkelanjutan. Nah, di sini itu masih ada ya berarti ya? Masih ada. Berarti untuk daftar pemilih berarti tidak hanya dilaksanakan di tahapan pemilu saja ya berarti ya? Betul. Berarti untuk tahun-tahun atau bulan-bulan selanjutnya setelah ini berarti terus dimutakhirkan ya Mbak Ica ya? Iya. Ya, itu ada daftar pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, ini diambil dari DP4. DP4 itu diambil dari Dinas Capil Kap Kota untuk memvalidasi data tersebut yang sudah dikonsolidasi. Nah, itu diolah datanya dan bisa digunakan sebagai bahan untuk daftar pemilih di pemilihan selanjutnya. Gitu. Berarti data itu sebenarnya tidak pasif ya, pasif terakhir di daftar pemilih tetap pemilu. Betul. Berarti di bulan-bulan selanjutnya setelah ini daftar pemilih itu cenderung akan berubah terus ya Mbak Ica ya? Berjalan, karena kan siklus penduduk di Indonesia kan juga ada yang pindah gitu kan, ada yang meninggal, ada yang baru 17 tahun, dan itu kan masih terus kita update gitu dengan mengikuti data tersebut, artinya ada updating ya. Mungkin betul. Kita ketahui yang awalnya masuk ke daftar pemilih tetap itu mungkin orangnya sudah meninggal, berarti kan harus dikeluarkan ya Mbak Ica ya. Kemudian yang belum 17 tahun pada saat pemilu wali kota kemarin, saat ini sudah 17 tahun, berarti harus dimasukkan gitu ya Mbak Ica ya? Betul, seperti itu. Dan selanjutnya selain sosialisasi daftar pemutakhiran data berkelanjutan, itu yang paling penting ini adalah pendidikan politik, Mas. Karena di sini juga pendidikan politik itu memberikan kualitas biar SDM khususnya di Kota Kediri itu juga biar update gitu. Jadi tahu gitu, tidak hanya terkait dengan pemilu pilkada aja, tetapi kita tahu mungkin bisa kalau di Kota Kediri ini partainya apa saja sih, gitu kan, biar mereka juga paham gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan sosialisasi dan juga daftar pemilih berkelanjutan, tetapi kalau dari regulasi, karena kita di sini juga berjalannya itu tidak
berjalan sendiri, tapi kita juga menggunakan regulasi. Nah, regulasi yang digunakan dari KPU sendiri adalah dari KPU RI, yaitu terbitnya PKPU, surat edaran, surat dinas, undang-undang gitu kan. Nah, itu yang harus kita pedomani gitu. Ada pedoman teknis juga. Nah, itu melalui arahan KPU Provinsi Jawa Timur kita melaksanakan kegiatan tersebut pasca pilkada. Gitu. Artinya tidak sekonyong-konyong kita melaksanakan tugas sendiri-sendiri di setiap KPU kabupaten kota ya. Kita tetap memperdomani peraturan kita, yaitu undang-undang maupun PKPU sendiri ya Mbak Ica ya. Ya betul, karena itu adalah kunci ya. Jadi kemarin kan kita juga kilas balik ya, dari tahapan pilkada kita juga menggunakan regulasi tersebut agar masyarakat juga tahu di situ ada peraturan perundang-undangan gitu. Jadi di situ ketika ada kesulitan kita juga melaksanakan konsultasi di KPU provinsi. Jadi di sini kita nggak berjalan sendirian gitu, dan kita juga menggandeng dari pihak lapisan masyarakat ya, mungkin LSM atau mungkin organisasi gitu, agar mereka juga sama-sama belajar dan tahu dan bisa sama-sama mensukseskan pilkada gitu Mas. Baik Mbak Ica, angka partisipasi di Kota Kediri pemilu maupun pemilihan kepala daerah, wali kota ya, memang benar kita memang tinggi. Kalau kita ngomong di Jawa Timur ya, kita masuk berapa besar Mbak Ica? 10 besar ya? Iya, masuk 10 besar. Jadi 80% untuk pemilihan wali kota. Betul. Nah, sebenarnya 80% itu kan tidak hanya kita memilih saja ya Mbak Ica ya, akan tetapi kualitas pilihan itu yang harus kita terus dengungkan ya Mbak Ica ya. Di mana kualitas pemilihan itu nanti akan berhubungan dengan kualitas kepala daerah yang terpilih gitu ya Mbak Ica. Berarti tugas KPU di sini ya, memelihara kualitas pemilihan di masyarakat Kota Kediri ya Mbak Ica. Iya, karena kan alhamdulillah karena yang maju dalam calon wali kota itu kan perempuan semua ya Mas ya. Jadi di sini kita juga paham bahwasanya perempuan itu juga bisa menjadi kepala daerah gitu, apalagi yang notabene mereka kan masih muda-muda juga gitu. Nah itu juga memberikan wawasan bagi generasi muda khususnya untuk terinspirasi gitu. Ya. Baik teman pemilih, ternyata tugas dan juga pekerjaan KPU untuk pasca pemilihan ini ternyata banyak ya Mbak Ica ya. Iya, masih berarti ada sosialisasi, ada pekerjaan data, ada pekerjaan evaluasi, dan juga dalam rangka untuk memaksimalkan kualitas pemilihan, utamanya pendidikan politik kepada masyarakat, terutamanya di Kota Kediri. Oh iya Mbak Ica, ini sebenarnya di Kota Kediri ini kan banyak sekali sebenarnya organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, mungkin siswa di OSIS. Ataupun lagi organisasi di tingkat kelurahan-kelurahan kan banyak. Mungkin Mbak Ica mungkin ada jawabannya apabila teman-teman dari organisasi kepemudaan itu ingin bekerja sama dengan KPU ya Mbak Ica, yang pasti dalam rangka untuk kerjasama dalam bidang pendidikan politik. Apakah mungkin bisa ya Mbak Ica ya? Iya, jadi untuk nanti dari organisasi masyarakat sekiranya ingin menyumbang atau menjadi narasumber di sini berbincang dengan KPU Kota Kediri itu sangat-sangat diperbolehkan gitu. Nanti tinggal datang aja ke KPU Kota Kediri dan nanti kita memberikan prosedur ya dan juga surat resmi gitu. Berarti mereka ataupun masyarakat Kota Kediri secara umum berarti boleh ya datang ke KPU ya Mbak Ica ya? Iya, di sini kita membuka lebar, membuka luas agar kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan wawasan pendidikan politik terkait dengan tahapan pemilihan atau mungkin isu-isu yang ada di KPU gitu. Nah, di sini kita juga sharing ilmu karena kita bertujuan untuk positif ya. Jadi memberikan wawasan kepada lapisan masyarakat. Mungkin dari masyarakat awam kurang tahu dan kita juga ingin dekat dengan masyarakat gitu agar masyarakat juga paham gitu kegiatan apa saja yang
dilaksanakan oleh KPU tentunya, dan juga KPU di sini tidak sendirian dan juga tetap menggandeng lapisan masyarakat gitu. Baik, mengingat KPU dimanapun berada sih sebenarnya, khususnya di Kota Kediri itu tidak vakum ya Mbak Ica. Iya, betul. Artinya masyarakat minimal itu bisa datang ke KPU Kota Kediri setidaknya untuk update data ya, misalnya ada anggota keluarga yang baru 17 tahun sudah mempunyai hak pilih, berarti itu bisa datang ke Kota Kediri untuk melaporkan bahwa sudah bisa mempunyai hak pilih. Atau mungkin mempunyai keanggotaan yang telah meninggal, berarti mungkin bisa dilaporkan kepada kami sehingga di daftar pemilihnya itu bisa kami hilangkan. Seperti itu ya Mbak Ica ya? Iya, dengan membawa dokumen ya tentunya. Jadi kayak contoh misalnya putra saya sudah 17 tahun dan kemarin sudah perekaman di Dukcapil dan sudah terbit EKTP atau mungkin biodata WNI nggih. Monggo silahkan datang ke KPU Kota Kediri untuk dimasukkan ke daftar pemilih gitu. Terus ada anggotanya yang meninggal dunia, berarti diterbitkan dengan surat kematian gitu, agar kita juga tahu bukti itu memang sah benar apa tidak gitu. Kalau hanya datang tidak membawa bukti ya kita belum bisa memproses. Jadi ya tetap membawa dokumen pendukung gitu untuk membuktikan. Baik. Oke Mbak Ica, terima kasih atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Yang pasti ini dalam rangka kami untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi serta informasi ya Mbak Ica kepada masyarakat di Kota Kediri secara khusus dan secara umum masyarakat di seluruh Indonesia agar terdidik dan juga berikan informasi dari kami. Yang pasti KPU pasca pemilihan dan juga pilkada itu tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Mungkin ada closing statement Mbak Ica sebelum kita akhiri pertemuan pada episode perdana ini Mbak Ica ya. Alhamdulillah, jadi saya benar-benar bersyukur kita akhirnya bisa menciptakan podcast ya, ini untuk sarana edukasi, sarana sosialisasi dan informasi untuk masyarakat gitu. Dan di sini closing statement saya, karena temanya adalah pasca pilkada, kegiatan KPU itu apa saja yang sudah tadi kami jelaskan gitu ya. Dan di sini menghimbau pada masyarakat untuk terus up to date dan mengikuti podcast KPU Kota Kediri. Dan di sini untuk pembelajaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda ya, karena generasi muda Gen Z ini sangat penting bagi Indonesia gitu ya, untuk lebih belajar dan tetap terus semangat belajar, karena 5 tahun mendatang itu yang menentukan kalian sendiri gitu ya. Terima kasih terima kasih Mbak Ica. Mungkin sekian dari kami, podcast yang luar biasa ini kita apresiasi Mbak Royhatul Jannah ataupun Mbak Ica. Dan jangan lupa teman-teman pemilih di Kota Kediri dan juga dimanapun Anda berada, selalu pantau channel kami podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana untuk edukasi, sosialisasi dan juga informasi terkait pemilu dan juga pemilihan. Saya Mas Am, host KPU Kota Kediri, undur diri dulu. Jangan lupa teman-teman pemilih dimanapun Anda berada untuk like, komen, dan juga subscribe di channel kami podcast KPU Kota Kediri. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.